Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini episode 1009. Mari Pak Yehuda kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 46 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Tambun, Bekasi. Tolong ibu dan adik saya yang laki-laki, hubungan keluarga yang tidak harmonis. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, baru saya saja yang menikah. Adik paling kecil umur 39 tahun dan tidak mau kerja. Serumah dengan orang tua. Kerjanya hanya tidur. Tapi mama selalu melindunginya, membelanya. Keadaan yang sungguh sangat tidak enak. Jadi masalahnya di mana nih? Masalahnya ini kok tidak harmonis, tapi mungkin adiknya yang malas-malasan begitu Pak ya. Hanya tidur, usia Sering sudah Tuhan 39 bawa tahun. kita kepada keadaan seperti itu untuk menjadi berkat. Jadi ini tidak bisa diselesaikan tanpa pengorbanan. Ya. Penanya harus berani berkorban bagaimana menjadi juru damai, Ya. peacemaker, untuk keluarga. Ya. Minta hikmat Tuhan agar Engkau hadir jadi berkat di situ. Tidak ada orang yang bisa menolong kecuali kamu. Pendeta manapun tidak bisa tolong kecuali yang bertanya ini. Karena kamu di tengah-tengah keluarga ini dan kamu menjadi jalan keluar, jawaban bagi keluarga ini. Makanya kamu harus hidup dalam kesucian, memiliki hikmat Tuhan, hidup dalam doa, dan bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Amin. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 34 tahun, menikah tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur. Shalom Pak, kurang lebih dalam sebulan ini saya sangat menggemari khotbah-khotbah Bapak di setiap channel yang ada. Perubahan dalam karakter dan hidup kudus ini yang saya rasakan Pak. Khotbah Bapak sangat memberkati dan mengubahkan kehidupan saya di dalam mengiring Tuhan. Pak, saya mau bertanya, saya memiliki pergumulan dalam rumah tangga saya. Suami saya menikah siri dengan wanita yang beda agama. Sebelum kejadian ini Pak, selama kami berumah tangga, suami saya ini memang tidak pernah ibadah dan suka memukul, berlaku kasar dan sering juga kedapatan selingkuh. Saya sudah berulang kali memaafkannya Pak, tetapi di akhirnya saya tidak mau memaafkannya lagi, dia memilih untuk menikah siri. Tapi saya merasa tidak dihargai Pak, dikarenakan dia tidak mau mengurus surat cerai dan dia hanya mau mengurus surat pisah, tetapi saya belum menyetujuinya Pak. Mohon saran dan pendapat Bapak untuk saya memilih jalan yang terbaik buat rumah tangga saya Pak. Terima kasih. Sebenarnya kalau dia masih terikat pernikahan, dia menikah itu melanggar hukum. Kasih pengacara kita. Saya kira umur masih 34 tahun, pria ini jahat. Ya. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena dia memang sudah menikah, ya sudah, lepaskan saja. Ada punya anak belum ya? Tidak diinfokan sih Pak. Kasihan ini. Ya. Coba kasih pengacara kita, tanya sudah punya anak belum. Ya, rasanya percuma hidup dengan pria ini. Ya. Ya. Oke, saya kira cukup itu jawaban saya. Ya, Pak. Selanjutnya dari seorang pria usia 20 tahun berpacaran, tinggal di Jakarta, jemaat dari salah satu gereja di daerah Bekasi. Ya. Shalom yang dikasihi Tuhan Pak Erastus dan Pak Pendeta Pendamping, serta tim Abam. Izin bercerita sedikit tentang pelayanan saya ya Pak. Saat ini saya menjabat sebagai ketua youth atau perkumpulan remaja Kristen di gereja saya. Saya juga sesekali menyambi sebagai guru sekolah minggu dan pemain gitar saat ada ibadah seperti komsel dan kebaktian. Semua itu saya lakukan atas dasar memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga sebagai wujud rasa terima kasih saya terhadap Tuhan karena telah mengubah hidup saya Pak. Sebelum saya menjadi seorang yang rajin ibadah dan pelayanan ini, saya adalah seorang remaja pemalas yang jarang beribadah, pendosa, pecandu video porno, antisosial, sering mengucapkan saksi dusta, serta berkata kasar terhadap orang sekitar saya Pak. Dan yang paling buruk adalah saya pernah mengkritik eksistensi tentang keberadaan Tuhan Yesus. Dulu saya beranggapan bahwa Tuhan itu tidak ada, semua yang ada di dunia ini adalah hasil kerja alam atau atas evolusi mikroba bakteri yang berasal dari campuran tanah dan air. Sungguh jika saya ingat, saya merasa sangat bodoh bisa berucap seperti itu.
Beberapa tahun kemudian semenjak semua itu, saya dihadapkan dengan segala pencobaan terhadap mental saya, Pak. Cobaan itu datang dari faktor eksternal. Benar-benar hebat pencobaan pertama saya saat masih remaja ini, Pak. Saya sampai dibuat tidak percaya diri dengan diri saya sendiri. Mungkin itu kehendak Tuhan biar saya sadar. Saat saya dalam masa pencobaan, di situ saya sedih dan meminta pertolongan sama Tuhan. Saya berdoa terus-menerus pada Tuhan Yesus meskipun dalam hati saya sebenarnya malu untuk berdoa sama Dia setelah apa yang saya lakukan selama itu dan bahkan menyangkal dirinya. Benar-benar malu kalau saya bisa ganti muka ini, saya mau ganti dengan muka ini artis Korea. Ya, supaya menjadi seperti kayak artis Korea itu. Tetapi balik lagi dengan cobaan itu saya berhasil paham bahwasannya manusia itu bukanlah pribadi yang bisa berdiri dan menentukan nasibnya sendiri. Sekuat-kuatnya mental manusia pasti membutuhkan seseorang yang lebih kuat daripada kita, yang bisa menolong dan menopang hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Setelah saya mengakui dosa saya dan menjilat kembali ludah saya terhadapnya, perlahan-lahan hidup saya berubah menjadi apa yang saya inginkan. Oh ya, sebelumnya ada satu doa penutup yang selalu saya minta kepadanya selama masa cobaan itu. Ya Bapa, jikalau mungkin sekarang ini aku adalah seorang pendosa, bukan siapa-siapa dan sempat menyangkalmu. Tapi ya Bapa, maafkanlah aku, jika Engkau mengampuniku, aku akan menebus dosaku, aku mau berbalas budi, aku ingin menjadi seperti pohon agar menjadi berkat bagi burung-burungmu. Di sanalah doa saya terkabul hingga sekarang. Saya telah menjadi orang yang bisa dikatakan rajin beribadah, sampai orang tua dan Pak Gembala saya senang melihatnya. Setelah cukup lama saya berhasil mendapatkan itu semua, sekarang saya mulai merasakan takut Pak Eras. Saya takut bahwasannya saya merasa jenuh. Sekarang saya rasakan itu, yang saya rasakan itu ialah pelayanan ini seakan-akan menjadi sebuah rutinitas biasa dalam hidup saya. Setiap minggu saya ibadah dan mengajar, kemudian saya mengiringi ibadah youth sebagai worship leader dan lain-lain. Ketakutan terbesar saya adalah menganggap pelayanan ini sebagai kebiasaan saya saja dan bukan untuk menyenangkan Tuhan. Saya sudah jarang merasakan rasa only for Christ, only for Jesus. Dalam hidup saya ini Pak, saya takut kembali dalam kehidupan lama saya yang malas itu. Karena akhir-akhir ini saya juga mulai melakukan pelayanan itu seadanya saja Pak, tidak spesial. Tolong Pak Erastus dan tim, apa punya tips untuk mengembalikan semangat saya lagi sebagai anak muda dalam menyenangkan hati Tuhan Pak? Karena saya ingin sekali hidup saya ini seperti pohon itu. Atau bahkan kalau bisa lebih saya mau jadi air supaya memberi kehidupan bagi semua orang. Ya. Mohon maaf bila teks pesan saya ini terlalu panjang. Enggak, waktu kamu tulis ini kamu sudah jenuh pelayanan. Iya. Kamu sudah jenuh. Kamu takut akan jenuh. Kamu sudah mulai jenuh. Walaupun belum sampai titik klimaks. Kenapa kamu jenuh? Karena kamu hanya dalam kegiatan tapi tidak mengalami pertumbuhan rohani. Kamu harus mulai bergerak ke level yang lebih tinggi. Tapi rupanya kamu tidak bergerak ke level yang lebih tinggi. Jadi kamu jenuh. Sekarang yang kamu lakukan, coba kamu belajar truth.id, firman Tuhan. Coba kamu belajar berdoa bersama-sama dengan kami dan puasa. Supaya kamu tidak hanya dalam rutinitas kegiatan, tapi memiliki target. Kehidupan yang lebih kudus, lebih berkenan, lebih dipakai Tuhan, lebih berkuasa, lebih berkarunia roh untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Cukup ya? Jelas, Pak. Karena kamu tidak bertumbuh, kamu jenuh. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 32 tahun, single tinggal di Sumatera Utara, jemaat dari salah satu gereja karismatik. Kita sebagai orang Kristen harus memiliki perasaan dan kehendak sesuai kemauan akan Tuhan. Ya. Namun yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah diri kita berhadapan kepada saudara, kerabat atau orang lain yang non-Kristen yang sedang menjalankan puasa? Apakah diri kita menjadi batu sandungan buat mereka yang sedang berpuasa, namun kita makan dan minum di tempat umum, dalam kurung di tengah orang yang berpuasa? Dan harus bagaimanakah saya bersikap pada keadaan ini? Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau tetangga kita, saudara kita, famili kita puasa, jangan secara provokatif kita makan depan dia. Jelas itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Tapi kami memiliki kebiasaan tahun-tahun belakangan ini, puasa saudara kita yang beragama Muslim menjadi puasa kita bersama juga. Ya. Kita tidak pakai sahur, buka kita bisa jam 4, bisa jam 5. Mantap. Jadi tidak masalah. Ya,
Kalaupun terpaksa kamu makan, lalu mereka puasa ya, nggak masalah. Mereka juga tidak akan tersandung, kecuali Anda juga beragama Muslim, lalu Anda sehat tapi tidak puasa, nah itu jadi batu sandungan. Karena sudah orang Kristen, mereka juga ngerti kok, nggak masalah. Tapi ingat jangan provokatif. Makanya warung-warung makan suka ditutup pakai korden hijau ya. Kain hijau karena memang menjaga perasaan yang berpuasa. Dan hidup di negara yang majemuk memang sepantasnya begitu. Oke. Berikutnya dari seorang wanita sudah menikah tinggal di Surabaya, tidak disebutkan usianya, jemaat dari salah satu gereja karismatik sepertinya Pak. Ya. Shalom Bapak Ibu Pendeta, maaf saya mengganggu dan merepotkan lagi. Mohon belas kasihnya, tolong bantu doanya buat anak angkat saya. Senin pagi tanggal 22 April adalah sidang terakhir penentuan hukumannya. Ini ada masalah hukum. Ya, terus. Tolong mohon belas kasihnya, bantu doa supaya anak angkat dari ibu ini cepat keluar, tidak berlama di dalam. Mujizat dari Tuhan ada dan Tuhan pasti tolong beri keringanan. Hakim jaksa dijamah beri hati kasih pada anak angkat dan vonisnya secepatnya keluar. Terima kasih banyak Bapak atau Ibu Pendeta sudah dengan tulus mendoakan. Oke, Tuhan tolong selamatkan anak ini. Amin. Terus. Selanjutnya dari seorang pria usia 65 tahun, memiliki 2 orang anak tinggal di Manado, jemaat dari satu gereja di sana ya Pak ya. Ya. Oh ini gereja Papua yang cabangnya di Manado. Gereja Protestan. Ya, gereja Protestan. Terus. Saya penggemar Bapak Erastus sejak 2 tahun lalu. Ini merupakan pertanyaan saya yang kedua. Selama saya ikut Bapak tidak ada yang aneh dari Bapak. Hanya saja orang belum terbiasa dengan versi monoteisme dari Bapak Erastus. Dan saya yakin kedepannya orang akan bisa memahaminya. Saya punya tanah dan rumah beserta dengan sertifikat hak milik atas nama saya sendiri yang saya beli dari lelang negara. Namun ada pihak yang mempermasalahkan dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah awalnya tanah adat. Padahal ketika membeli tanah tersebut saya langsung membayar sesuai aturan kepada negara. Apakah saya bisa dibantu pengacara? Nanti akan saya bayar apabila sudah terjual. Saya juga minta nomor HP pengacara supaya bisa saya hubungi. Tolong ya Pak, karena ini sangat penting. God bless you Pak Erastus. Kalau di Papua, tanah yang kuat itu surat lepas adat. Punya sertifikat, kalau nggak ada surat lepas adat itu tidak kuat. Tapi baiklah, nanti kita kirim pengacara untuk bisa membantu. Ya. Oke, ya, dan berkati. Berikutnya dari seorang wanita usia 50 tahun, seorang pelayan Tuhan memiliki 3 orang anak tinggal di Medan. Ya. Ini pelayan Tuhan dari GSKI, ya, salah satu GSKI di sana. Oke. Ada seorang pelayan di gereja kami berkata, keselamatan di luar Kristen GSKI itu hanya tertuju kepada bangsa Israel saja. Jadi saya hanya menjawab Bapak itu dengan memberi seri khotbah Pak Eras tentang keselamatan di luar Kristen. Beliau bingung, mengapa ada keselamatan di luar Kristen katanya. Kalaupun ada itu hanya untuk bangsa Israel saja, yaitu untuk memenuhi janji Allah dimeteraikan yang 144.000 orang untuk 12 suku. Selain itu tidak ada dispensasi katanya. Bagaimana saya harus menjawabnya Pak? Karena saya bukan seorang teolog. Saya hanya pelayan Tuhan biasa. 144 itu maksudnya bukan bangsa Israel loh. Itu umat pilihan yang menjadi Israel rohani. Lalu keselamatan di luar Kristen itu bisa orang Yahudi, bisa non-Yahudi. Karena mereka tidak menjadi umat yang terpilih, yang dihakimi menurut perbuatan. Ayub itu orang saleh, tapi bukan orang Yahudi loh. Imam Yitro yang bijaksana, yang menasihati Musa juga bukan orang Yahudi. Jadi harus dipahami hal ini. Tetapi keselamatan di luar orang Kristen itu bukan keselamatan seperti yang kita miliki. Keselamatan yang kita miliki dikembalikan ke rancangan Allah semula. Sedang mereka hanya boleh menjadi anggota masyarakat di dunia akan datang. Kalau kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang memerintah bersama Yesus dan dimuliakan bersama Yesus. Cukup jelas nggak? Jelas Pak. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 43 tahun, menikah memiliki 4 orang anak tinggal di Samosir, Tapanuli Utara. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono, saya seorang bapak yang diberkati memiliki 4 anak lelaki dan 20 tahun tinggal di Bogor.
Namun sekarang sudah 2 tahun pulang kampung halaman di Samosir. Beratnya persoalan hidup, istri pergi dari rumah meninggalkan 4 anak, meninggalkan tumpukan hutang. Sekarang saya baru tahu ternyata rumah, mobil, motor, dan seisi rumah habis untuk membayar pinjaman online. Dalam keputusasaan, kecewa, hancur, tetapi Tuhan masih ada. Saat pertama mendengar khotbah Bapak, di situ ada kekuatan untuk bertahan hidup, dan sampai sekarang semua pengajaran Bapak saya teguh semua, tidak ada yang tertinggal. Puji Tuhan, saya dengan keempat anak membuka warung nasi di Samosir, menyewa tanah kosong, membangun gubuk dengan modal seng bekas, terpal, bahkan saya mencari istri saya, dan sekarang kami sudah tinggal bersama memulai hidup dari nol. Setiap pagi, siang, dan malam kami jualan nasi, selalu mendengarkan pengajaran Bapak. Ketika menulis ini, air mata saya berlinang karena pencerahan pengajaran Bapak. Saya menyekolahkan anak saya yang bungsu di sekolah SMA yang Bapak baru buka, ECHS maksudnya Pak ya. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya mengantarkan anak saya yang bungsu ini ke Mall Arta Gading. Saat itu saya ikut ibadah yang Bapak sedang pimpin. Saya ingin sekali memeluk Bapak, tetapi tidak tersampaikan karena saya buru-buru harus pulang ke Samosir. Bapak rohaniku, saya menitipkan anak saya sebagai anak didik sekolah ekumene dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Penghasilan saya dari berjualan kedai nasi saja, kami sering terlambat membayar uang sekolah, mohon dimaklumi. Doa saya Bapak sehat selalu. Yang penting anaknya pintar dan bermental baik. Tetapi perlu kami ketahui bahwa di Medan kami juga membuka SMA. Ya. SMTK sama dengan SMA tapi hanya IPS. Bagi Bapak Ibu yang punya anak mau masuk SLTA, juga punya kesulitan keuangan, saya bisa membantunya. Oke. Tuhan berkati, haleluya. Ini luar biasa loh perjuangannya. Iya, kita salut loh ya, dengan keluarga ini. Iya, Pak. Anaknya namanya itu ya. Iya. Nanti tolong bawa saya ke anak itu. Saya pengen lihat mukanya. Oke, terus. Selanjutnya dari seorang wanita lajang berusia 41 tahun, tinggal di Papua Barat, jemaat dari salah satu gereja Protestan. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono, saya selalu mengikuti ibadah live streaming setiap hari Minggu, bahkan ibadah lainnya kecuali ada halangan. Karena hanya khotbah Pak Eras saja yang bisa menguatkan dan memberi pengharapan. Pak, saya mohon didoakan, saat ini saya sedang sakit, sudah berobat ke dokter 2 kali tapi belum ada perubahan. Masalahnya saya sendirian merantau jauh dari keluarga dan tinggal di kos. Saya minta tolong doanya ya Pak. Kini hanya khotbah dan lagu Pak Eras yang saya putar melewati hari-hari saya sendirian. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Pak Eras dan tim Abang. Bapak selamatkan dan tolong kekasih ini. Bapak, aku menyerahkannya dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 47 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Taiwan. Jemaat online truth.id. Ya, Mas. Shalom Pak Erastus Sabdono, Bapak rohaniku, bersama tim yang selalu mendampingi Pak Eras. Saya punya 2 anak, anak pertama perempuan 26 tahun dan yang kecil laki-laki usia 13 tahun. Saya dari latar belakang Muslim Pak dan mengikuti suami Katolik. Saya sekarang kerja sebagai tech giver, sebagai seorang pengasuh di Taiwan. Ya. Selama 23 tahun suami saya tidak pernah memberi nafkah dan tidak mau bekerja. Jadi sayalah yang menjadi tulang punggung keluarga. Sebenarnya permasalahan hidup saya banyak Pak, tapi kali ini saya ingin bertanya tentang putri saya. Putri saya kuliah sampai semester 6, kemudian dia lari dan tidak kuliah lagi tanpa sepengetahuan saya Pak. Tapi uang kuliah tetap minta sama saya dan sekarang menjalin hubungan serius sama orang Muslim. Bahkan sudah dibawa ke keluarga laki-laki. Semua keluarga saya mendukung Pak, bahkan memarahi saya. Kamu dulu kan juga dari Muslim, terus di mana salahnya kalau putrimu menikah sama orang Muslim? Memang kamu nikah sama orang Katolik bahagia. Pak, apa yang harus saya perbuat dan bagaimana saya harus bersikap? Saya sangat sedih Pak, kiranya Bapak bisa memberikan saya nasihat. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jaga kesehatan ya Pak. Saya lihat ketika menjawab Abam, Bapak sering menguap karena kecapean. Kiranya Allah Bapak Elohim, Yahweh dan Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan. Ini tadi juga menguap. Oke, yang pertama, tidak semua masalah bisa diselesaikan cepat. Kamu harus jelas menunjukkan ketidaksetujuan kamu terhadap pernikahan dengan agama lain. Tapi jangan kasar dan jangan keras.
keras tapi sikapnya lembut, gitu ya. Tidak dengan keras kasar ya, maksudnya begitu. Kamu tetap harus menunjukkan bahwa kamu tidak setuju, tetapi jangan kasar. Yang kedua, kamu masih bisa menerima kembali anakmu, kalaupun dia pindah agama, kamu masih punya kans, maka jangan kasar. Hanya Tuhan yang bisa menolong kamu. Kamu di luar sana, kamu gak bisa buat apa-apa kecuali hanya Tuhan yang tolong. Ya, karena keluarga besarnya pasti masih Muslim. Serahkan dalam tangan Tuhan dan tunggu campur tangan Tuhan. Amin. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 38 tahun, menikah belum memiliki anak, tinggal di Rawamangun, Jakarta. Gereja Karismatik. Ya, jemaat dari Gereja Karismatik. Saya mau nanya Pak, suami saya ini kecanduan rokok, kecanduan main TikTok dengan para perempuan, dan tukang selingkuh. Dia juga malas ke gereja. Saya nasihati dan tegur dia, malah saya dipukul dan dimaki-maki. Apa yang harus saya lakukan Pak? Terima kasih Tuhan. Yang kamu lakukan itu pakai jurus 3D, 3D. Diam, diam, diam. Sementara itu kamu berdoa pagi bersama saya, kamu puasa bersama saya, kamu belajar firman Tuhan. Kamu tunggu Tuhan bertindak. Itu saja. Jangan buat skenario di otakmu, biar Tuhan yang beracara. Amin. Berikutnya dari seorang pria usia 41 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Jakarta Timur. Jemaat dari salah satu gereja di Jakarta Timur. Oke. Shalom Pak Eras, ini pertanyaan kedua saya di Abam. Saya mau minta arahan dan nasihat untuk pekerjaan saya sekarang. Saya sudah bekerja selama 12 tahun di sebuah perusahaan retail terkemuka di skala nasional, bergerak dalam bidang penjualan gadget. Posisi saya sekarang supervisor sales dan saya baru naik grade 1 tingkat tahun ini, di mana dalam waktu 6 tahun saya tidak naik grade. Untuk jabatan saya yang terakhir naik tahun 2018 dan sampai saat ini stuck. Salah satu faktor saya tidak naik adalah saya tidak bisa satu circle dengan atasan-atasan saya yang sekarang maupun terdahulu. Adapun circle-nya adalah circle peminum alkohol, wanita, dan workaholic, bekerja tanpa batasan waktu, tidak ada waktu untuk keluarga, dan lain-lain. Sedangkan saya dari dulu berprinsip bekerja dengan work-life balance dan berusaha jadi leader yang merangkul anak buah dan berusaha jadi berkat dimanapun berada. Tetapi itu seperti malah menjadikan saya sulit untuk naik jabatan. Saya sudah berusaha kerja jujur dan lurus, tetapi sepertinya kenaikan karir di sini menuntut saya harus menjilat atasan dan masuk circle yang saya sebutkan di atas. Atasan langsung saya ini sendiri alkoholik akut. Tentu saya tidak bisa dekat dengannya karena saya bukan peminum. Sehingga dia lebih sering bersama supervisor lain yang peminum alkohol juga. Yang mau saya tanyakan pertama, apakah saya harus tetap bertahan di pekerjaan ini? Oke, saya potong ya. Iya. Tetap bertahan. Kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, kamu harus wise as a serpent, harmless as a dove. Ya, kamu masih bisa cari kerja tempat lain sulit. Dan umurmu juga sudah 41 tahun. Jadi kalau jangan kamu pindah sebelum ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Oke, teruskan. Kedua, adakah buku Pak Eras yang dapat menuntun saya untuk survive di dunia kerja ini? Atau mungkin buku leadership yang berpegang teguh pada firman Tuhan? Terus, Jika ada, bolehkah saya dikirimkan bukunya? Jika harus membayar pun saya bersedia, asal tidak terlalu mahal, karena penghasilan saya sebagai supervisor sales. ya nggak usah beli, nanti dikasih aja deh Ya, baik. PDF-nya ya, Ya, soal kepemimpinan. Bisa. Tapi sebenarnya yang kamu butuhkan bukan buku. Ya. Yang kamu butuhkan tuh kamu doa pagi bersama saya mendengar khutbah. Itu cukup. Akan memberi kamu hikmat kebijaksanaan menghadapi keadaan yang kompleks, yang rumit. Ya. Terus. Ya, ini Oke. terima kasih. Cukup ya, Tuhan berkati. Lai, Tuhan berkati. Teruskan. Ini berikutnya pertanyaan seputar teologi, Pak. Oh, ya udah. Pertanyaan dari Pak Willy, pria usia 52 tahun di Tangerang dari Gereja Karismatik Basilia Gading Serpong ya. Iya. Udah, kita akan jawab di menjawab Trinitas dan doktrin ya Pak ya. Pak siapa? Pak Willy. Pak Willy. Tuhan berkati. Ya. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 15 tahun. Oh, ini 15 tahun. Tinggal di Papua Barat. Jemaat dari salah satu gereja Protestan. Ya. Shalom Bapak Pendeta. Di sini saya mau bertanya, apakah saya yang sudah melakukan homo ini bisa bertobat dan bisa diberi ampun oleh Tuhan? Saya menyesal sekali dan saya takutnya hal ini akan membahayakan ke masa depan saya.
Pak Pendeta tolong berikan saya petunjuk dan jalan keluar. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Iya. Umurmu 15 tahun tapi kamu punya tekad yang tinggi untuk berubah. Bisa. Caranya kamu menghindari teman pria yang memiliki keadaan sama seperti kamu. Kamu harus strictly tidak bergaul dengan mereka. Lalu kamu doa bersama saya tiap pagi, mendengarkan khotbah saya, Tuhan akan memulihkan keadaan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Amin. Oke, jangan bergaul ya dengan orang-orang yang homo seperti kamu. Kamu akan tambah terjebak. Hindari, jauhi mereka. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita menikah, memiliki 6 orang anak, tinggal di Taiwan, bekerja di sana. Terima kasih Pak Erastus Sabdono. Pagi hari sewaktu ibadah minggu Bapak di Rehoboth Perdatam, saya tersentuh dengan khotbah Bapak. Komitmen kami akan selalu setia dan taat kepada Tuhan, karena saat ini dunia yang begitu rawan dan penuh dengan kepalsuan membuat kita mudah jatuh dalam dosa. Terima kasih Bapak Erastus yang sudah membimbing kami sampai saat ini, menguatkan iman kami. Kami sekeluarga berdoa Bapak Erastus Sabdono agar sehat selalu dan Tuhan akan selalu melindungi Bapak Erastus dimanapun. Kami sangat terberkati dengan khotbah-khotbah Bapak. Tuhan Yesus berkati Bapak Erastus dan seluruh tim ABAM di truth.id. Tuhan akan melancarkan pekerjaan Bapak dan tim ABAM. Amin. Oke, luar biasa. Kami akan terus bersama Anda sampai ke langit baru, bumi baru. Amin. Berikutnya sebuah kesaksian dari seorang wanita usia 43 tahun, Ya. seorang karyawan, 4 memiliki anak. 4 anak. Ya. Ini 2 anak dari pernikahan pertama, 2 anak dari pernikahan kedua. Ya. Oke. Tinggal di Lampung. Lampung, ya. Saya tidak ada pertanyaan, hanya kesaksian. Shalom, saya bercerai karena saya kecewa dengan suami dan menikah dengan pria beristri yang hubungannya dengan istrinya juga kurang baik. Menurut saya Tuhan itu ajaib, karena tahun 1999 saya mengenal Pendeta Erastus Sabdono dari sebuah kaset yang selalu diputar ibu kos. Lagu yang sangat kuingat yaitu Adakah Iman di Bumi Ini. Saya tidak mengenal fisik orangnya seperti apa, hanya sekedar kaset. Ya. Singkat cerita, dalam pernikahan kedua banyak hal yang terjadi membuat saya down dan mencari Tuhan, serta hanya ingin memandang Tuhan. Yang saya ingat hanya nama Bapak. Saya search di internet dan ketemu podcast judulnya Selesai Dengan Diri Sendiri. Saya baca dan ikuti sampai ketemu channel YouTube dan menemukan WhatsApp group. Puji Tuhan, sejak tahun 2020 saya rutin ikut doa pagi dan mengikuti terus truth.id. Saya dikuatkan dan bisa melewati masa-masa sulit, walau sampai sekarang pun belum lebih baik keadaan saya, tetapi keyakinan akan penyertaan Tuhan itu yang menguatkan saya. Maju terus Pak dalam pelayanan, kami sangat diberkati. Kiranya Tuhan menganugerahkan umur panjang dan kesehatan kepada Bapak, supaya semakin banyak penghuni surga. Amin. Wah. Iya. Lama ingin kutuliskan ini dan sekarang tergerak untuk menuliskan. Oh ini sudah lewat ya. Ada mohon dapat dimasukkan dalam ABAM ke 1000. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan memberkati, kita menjadi satu keluarga ya. Walaupun kita beda tempat tapi kita satu dalam Tuhan. Oke? Sampai jumpa di episode yang akan datang 1010. Amin.